Haleluya, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan daripada saudari Fitrien di dalam kolom komentar video saya tentang racun maut. Pertanyaannya begini teman-teman. Kalau sedang berdebat dan mengupas isi Alkitab, apa tidak termasuk memberitakan Injil, Pak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini suatu pertanyaan yang bagus. Namun saya merasa bahwa pertanyaan inilah pertanyaan jebakan. Kalau saya menjawab bahwa mengupas Alkitab itu termasuk memberitakan Injil, maka dia bilang, ya saat Anda mengupas Alkitab minumlah racun. Tapi dia lupa satu hal. Bahwa yang dimaksud adalah diracuni dan minum tanpa tahu bahwa itu racun. Jawabannya saya adalah, bisa ya, bisa tidak. Kenapa saya bilang bisa ya, bisa tidak? Oke, kita perlu tahu apa itu Injil dulu. Nah, saudari Fitrien, Injil itu berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik bahwa kita pasti masuk sorga walaupun dosa kita banyak, karena Tuhan telah mengampuni dosa kita dengan menyerahkan Yesus untuk disalibkan menggantikan kita. Nah, saudari, Anda perlu tahu bahwa hukuman tertinggi di akhirat adalah neraka. Di dunia, hukuman tertinggi dari sebuah kesalahan adalah hukuman mati. Nah, kedua hukuman tertinggi ini harus disetarakan. Karena Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Supaya orang bisa masuk surga, kemuliaan Allah itu harus kembali kepada dia. Tetapi kemuliaan Allah itu mau dikembalikan, dosanya yang banyak harus diampuni. Baru ia layak masuk surga. Nah, supaya masuk surga, perhatikan dua hal ini. Supaya masuk surga, seorang harus kembali kemuliaan Allah itu di dalam dirinya. Tetapi supaya ia hidup dan berkenan di dunia ini, di mata Tuhan selama ia ada di dunia ini, maka dosa yang banyak itu harus dihukum. Nah, hukuman yang disetarakan dengan hukuman kematian kekal di sorga adalah hukuman mati di dunia. Maka kedua hukuman tertinggi ini harus ditiadakan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Hukuman tertinggi di akhirat ditiadakan dengan cara kemuliaan Tuhan itu harus dikembalikan kepada orang itu, dan hukuman tertinggi di dunia itu mau dihapuskan hanya dengan kematian Yesus di salib. Manusia harus dihukum mati. Hanya dengan cara manusia dihukum mati. Tetapi persoalannya adalah kalau manusia semua yang berdosa dihukum mati, maka dunia ini menjadi kosong. Nah, karena itu supaya dunia ini tetap ada dan dikelola sesuai dengan amanat Tuhan di dalam kitab Kejadian, supaya manusia mengelola isi dunia ini, maka ia harus tetap ada. Nah, supaya ia harus tetap ada, maka dosanya harus dihukum. Tetapi manusia kalau dihukum, maka ia harus mati. Karena itu satu-satunya cara, Yesuslah yang harus dihukum mati. Saudari Fitrien, Anda dengar baik. Memberitakan Injil adalah memberitakan bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita yang banyak. Jadi kuburkan, bangkit kembali, naik ke sorga. Jadi kalau saya mengupas isi Alkitab, membahas tentang Yesus mati di salib bagi dosa-dosa kita, itu memberitakan Injil. Tetapi jika yang dibahas di dalam Alkitab itu hanya hal-hal yang di luar kematian Yesus, itu bukan Injil. Nah, sampai sekian dulu video ini, kiranya Anda mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.